Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu teman-teman. Pagi. Selamat pagi juga buat Bapak Ibu teman-teman yang beribadah secara online di rumah. Kita mengucap syukur hari ini kita bisa beribadah, bahkan hal yang luar biasa karena teman-teman Bapak Ibu ada di tempat ini untuk beribadah, menunjukkan kondisi badan kita sehat, amin. Dan hari ini kita mau nyatakan rasa syukur kita di hadapan Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu kita berdiri teman-teman, dan kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang sempurna. Kalau hari ini di bulan Agustus kami dapat beribadah bersama-sama, bertatap muka. Kami bersyukur semua karena kemurahan Tuhan. Dan sekalipun ada banyak keluarga kami yang harus beribadah secara online atau streaming Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau bekerja di tengah-tengah kami. Hadirat Allah yang sama kami rasakan dan juga dirasakan oleh keluarga-keluarga yang ikut beribadah hari ini. Karena itu kami berdoa, Tuhan, bekerjalah Engkau di tengah-tengah kami. Nyatakan kuasa-Mu, membebaskan setiap belenggu-belenggu, memberikan kekuatan bagi yang lemah, memberikan mujizat bagi kami yang membutuhkan pertolongan, bahkan memberikan harapan yang baru untuk kami yang putus pengharapan. Kami percaya Tuhan, sepanjang ibadah ini dipenuhi kasih karunia Allah. Sepanjang ibadah ini Tuhan bekerja, ambil alih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kuasa Allah terjadi ketika kami memuji menyembah Tuhan, ketika kami menyatakan syukur kami di hadapan Tuhan. Maka kami percaya Tuhan, hadirat Allah nyata, kuasa Allah nyata terus bekerja, bahkan mujizat demi mujizat terjadi. Kami berdoa Bapa, kami tolak setiap sakit penyakit, segala virus di dalam nama Yesus. Semua takluk di bawah kaki Yesus. Terima kasih Tuhan yang ajaib. Kami mau bersorak-sorai buat Allah kami yang luar biasa di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Setiap kita yang mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau katakan mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur.
baik dalam hidupmu. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah yang dahsyat. Yang lagi, tepuk tangannya boleh di atas kepala. Kasih setiamu nyata bagiku, dengan kebajikan tersedia bagiku. Jangan terlihat pengalamanku, limpahkan kawannya aku sampai dalam dunia. Jangan berhati-hati, aku dilihat. Aku dilihat. sebagai korban syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Buka
menyatakan rasa syukur kami di hadapan. Dan pagi hari ini kami percaya Tuhan mau berbicara secara khusus dalam hidup kami. Kami mau buka hati kami izinkan Kau berbicara. Dan kami percaya ada sesuatu yang baru yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kami. Pengurapan Allah turun atas hamba-Mu Pak Tamto yang akan menyampaikan firman, dan pengurapan Allah yang sama juga nyata dalam hidup kami. Kami siap Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Ya, tes. Ya, ya, shalom semuanya. Shalom. Apakah suara saya cukup terdengar? Walaupun dihalangi oleh face shield ya. Luar biasa, ini kali pertama saya ada di depan jemaat yang sedang physical distancing ya. Jadi sungguh saya mengucap syukur karena semua rekan-rekan, teman-teman ya mau mengikuti protokol kesehatan yang ada. Bahkan beberapa rekan yang sudah jemaat yang sudah mendaftarkan diri tapi karena masih pilek atau masih batuk, dengan kesadaran dan kejujuran tidak datang hari ini. Nah, itulah yang kami butuhkan. Jadi kita membutuhkan kerjasama dari kita semua ya, sampai ditemukannya vaksin ya untuk virus COVID-19 ini. Kita harus bersama-sama mawas diri dan berjaga-jaga, oke? Ya, saling mengingatkan, saling menjaga. Untuk apa? Untuk kebaikan kita bersama, oke ya. Nah, untuk tema kita bulan ini adalah The Gates ya, atau pintu gerbang. Dan gembala kita masih ambil dari kitab Nehemia. Jadi kita masih berkutat di kitab Nehemia. Nah, kalau bulan lalu saya khotbah mengenai Nehemia ini, di mana waktu itu Nehemia adalah orang penting di istana karena dia adalah juru minuman Raja Artasasta ya. Nah, di Nehemia 3 ini Nehemia sudah beralih profesi ya. Jadi Raja Artasasta memberikan kepercayaan yang baru sebagai seorang gubernur. Luar biasa ya. Jadi posisinya semakin naik ke atas ya. Oke, nah walaupun Nehemia menjadi seorang gubernur, bukan berarti dia melupakan rakyatnya atau dia lupa dengan visi yang beliau beban untuk, Nabi Nehemia beban untuk bangsa Israel. Jadi Nehemia kembali ke Yerusalem punya satu tujuan. Kita sama-sama tahu bahwa Nehemia akan membangun kembali tembok Yerusalem. Betul ya? Masih ingat ya? Kan baru sebulan yang lalu ya. Jadi itu visi utama yang menjadi dasar Nehemia kembali ke Yerusalem. Nah, walaupun Nehemia sudah menjadi seorang gubernur, dia tetap memiliki kerendahan hati. Dan sepanjang kitab Nehemia kita melihat apapun yang dialami oleh Nehemia, dia tetap berdoa. Ini luar biasa ya. Nehemia, dari Nehemia 1 sampai Nehemia terakhir ya, semua dipenuhi dengan doa-doa Nehemia, baik yang dilakukan secara spontan walaupun dan juga doa-doa yang dilakukan secara korporat, secara bersama. Jadi ini luar biasa. Nehemia tidak pernah melupakan Tuhan di dalam hidupnya. Amin ya teman-teman ya. Itu sudah menjadi satu bagian penting selama 1 bulan kemarin, bagaimana kita belajar mengenai doa. Nah, sebelum masuk Nehemia 3, jadi ketika Nehemia sampai di Yerusalem ya, hal pertama yang dilakukan oleh Nehemia adalah dia turba ya, dia turun ke bawah. Dia melakukan inspeksi. Jadi dia berkeliling ya, karena dia perlu tahu bagaimana keadaan sebenarnya. Yang menyampaikan adalah saudaranya bahwa tembok Yerusalem itu runtuh, roboh. Jadi Nehemia memutuskan untuk dia melihat secara langsung, dan dia pergi sendiri loh. Dia tidak membawa ajudan-ajudannya ya, walaupun dia adalah seorang gubernur
dia tidak membawa pasukannya, tapi dia pergi menunggangi keledai. Di sini disampaikan dalam Nehemia 2 ayat 11 sampai dengan 16. Nanti kalian bisa baca sendiri di rumah. Ya, dia menunggangi keledai dan dia mengelilingi tembok Yerusalem itu pada waktu malam hari. Ya, nah lalu kemudian dikatakan di situ ada saat-saat di mana dia tidak bisa menembus karena reruntuhan yang ada. Nah, Nehemia turun dari keledainya dan dia memutuskan untuk berjalan kaki. Ini luar biasa loh teman-teman semua ya. Kenapa? Karena walaupun dia seorang gubernur, dia tidak memakai statusnya dan posisinya untuk kepentingan dia pribadi, tapi dia mau turba ke bawah, mengelilingi tembok Yerusalem. Diperkirakan, kemarin saya sudah sampaikan, tembok Yerusalem ini sekitar 4 km. Ya, jadi kalau berjalan kaki itu lumayan ya, betisnya lumayan capek ya, tapi itu yang dilakukan oleh Nehemia sebelum dia memutuskan tembok mana yang lebih dahulu dibangun. Nah, minggu lalu gembala sudah menyampaikan ya. Jadi setelah Nehemia berkeliling dan dia berdoa, dia memutuskan tembok pertama yang dibangun itu tembok apa? Pintu gerbang apa? Hah? Apa? Coba saya mau tahu berapa orang di sini yang hadir minggu lalu. Oke, ya. Kemarin Pak Tanto kasih dia nanya loh. Nah, jadi setelah Nehemia berkeliling itu, Nehemia memutuskan pintu gerbang pertama yang dibangun itu adalah pintu gerbang domba. Ya, masih ingat? Ya, puji Tuhan ya. Kalau masih ingat, emang perlu direview terus menerus ya. Setiap kali khotbah harus direview lagi supaya jemaat mengerti dan memahami ya. Kita terus mengulang ini ya. Nah, pintu gerbang pertama yang diputuskan oleh Nehemia itu dibangun adalah pintu gerbang domba. Dalam Nehemia 3 ayat 1 dikatakan, oke, ya kita bagi berdiri dulu teman-teman semua. Nah, ini nggak ada bapak ibu ya, jadi saya panggil teman-teman aja semua di sini ya. Kita angkat Alkitab kita dan kita sebutkan core statement kita sebelum kita membaca Nehemia 3. 1, 2, 3. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat merubah hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya di dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk ya. Nehemia 3 ayat 1. Sama-sama kita baca. Sudah? 1, 2, 3. Maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam, saudara-saudaranya, lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentapiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentapiskannya sampai menara Hananel. Ya, oke, cukup sampai di sini saja. Ya, jadi pintu gerbang pertama yang dibangun pada saat itu adalah pintu gerbang domba. Dan secara khusus pintu gerbang ini dibangun oleh seorang dipimpin oleh imam besar Eliasib. Ya, luar biasa. Jadi tidak diserahkan kepada pekerja yang biasa, tapi Nehemia khusus menunjuk imam besar Eliasib. Kenapa ini menjadi sesuatu yang sangat penting sekali, seperti yang disampaikan oleh gembala kita minggu lalu, bahwa pintu gerbang domba ini menggambarkan atau merefleksikan bagaimana domba itu adalah Yesus sendiri. Betul ya? Jadi domba itu adalah Yesus sendiri. Jadi kalau mau sebuah pekerjaan berhasil, maka yang harus diutamakan terlebih dahulu itu adalah Yesus. Ya, kenapa Nehemia memilih pintu gerbang domba? Karena memang Nehemia mengutamakan Tuhan di dalam segala sesuatu. Dan yang menarik adalah pintu gerbang domba itu tidak pernah dikunci. Nah, jadi pintu gerbang itu selalu terbuka. Nah, kenapa? Karena untuk memastikan kalau pada saat itu pintu gerbang domba ini berdekat
berdekatan dengan bait suci, dan mereka biasa membawa masuk korban bakaran melalui pintu gerbang domba itu. Jadi kapanpun mereka mau mempersembahkan korban bakaran, mereka bisa melakukannya setiap waktu. Ya, walaupun di situ ditempatkan penjaga-penjaga di pintu gerbang domba itu, tapi pintu gerbang itu selalu terbuka 24 jam dalam sehari dan seterusnya. Lalu Pak Kamto ya, gembala kita mengatakan bahwa ya, pintu gerbang domba itu adalah gambaran atau refleksi daripada anak domba sendiri, yaitu Yesus Kristus yang darahnya dicurahkan untuk kita. Kalau kita mau menerima keselamatan, kita sudah sangat tahu kita hanya bisa masuk dalam kerajaan Allah hanya dengan atau melalui Tuhan sendiri, betul? Ya, tanpa kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dapat dipastikan bahwa kita tidak akan masuk ke dalam bagian kerajaan surga. Jadi teman-teman ya, jika Nehemia dia bisa memprioritaskan hal yang penting dalam hidupnya, yaitu Tuhan sendiri, bagaimana dengan kita? Ya, saya nggak tahu bagaimana jam doa teman-teman semua. Apakah masih tetap setia untuk berdoa setiap pagi antara jam 5 sampai dengan jam 6? Apakah kita masih membawa pelayanan kabar baik ini dalam doa kita setiap pagi? Atau kita justru mencari Tuhan kalau ya kita ada masalah, ya, kita disakiti orang, atau mungkin kita mendapat sesuatu yang tidak enak dalam hidup kita, kita baru cari Tuhan. Ya, ada sebuah ilustrasi seperti ini. Ada seorang pekerja ya di sebuah bangunan berlantai, ya, dan dia ada di lantai yang paling atas. Nah, dia mau minta bantuan kepada teman yang di bawah. Nah, dia bingung gimana caranya karena tidak ada komunikasi yang bisa dilakukan melalui handphone. Jadi akhirnya dia memutuskan untuk berteriak, memanggil temannya di bawah supaya temannya bisa melihat ke atas ya, dan mendengar apa yang disampaikan oleh pekerja bangunan ini. Dia berteriak berkali-kali tetapi tidak ada yang mendengar. Kenapa? Karena di bawah terlalu berisik. Ya, orang-orang bekerja di sana dan mereka tidak mendengar teman mereka membutuhkan bantuan di atas. Lalu kemudian pekerja ini mendapatkan akal. Ya. Dia mengeluarkan uang logam, ya, dan dia melemparkan uang logam itu dari atas ke bawah. Ya. Nah, orang di bawah melihat uang logam yang ada. Apa yang dilakukan oleh orang-orang di bawah? Mereka mengambil uang logamnya dan kemudian memasukkannya ke dalam kantong. Ya, karena mereka berpikir mereka mendapatkan berkat. Wah, menemukan uang logam di di tanah ya, atau di pelataran. Nah, wah, ternyata apa yang dilakukan oleh pekerja bangunan dekat ini tidak berhasil. Dia cari akal lagi gimana caranya supaya orang yang di bawah itu bisa mendongakkan kepalanya dan melihat bahwa dia membutuhkan bantuan di atas. Akhirnya dia mengambil sebuah batu yang cukup besar, ya. Lalu dia lemparkan ke bawah. Ya, kenalah tubuh si pekerja-pekerja di bawah. Karena merasa sakit, dia lalu melihat ke atas. Ya, dia melihat ke atas, oh ternyata teman saya membutuhkan bantuan. Nah, kadang-kadang kita seperti itu, betul nggak teman-teman? Sesuatu yang menyakitkan dulu terjadi sama hidup kita, baru kita bisa mendemak ke atas dan mencari Tuhan. Betul? Nah, hari ini kita diingatkan kembali. Ya, ini 2 bulan loh khotbah mengenai Nehemia. Bukan hal yang mudah juga buat saya, ya, tapi waktu kita mau belajar praktek seperti Nehemia, yang setiap saat di dalam hidupnya dia fokus mencari Tuhan dan mendahulukan Tuhan, seharusnya kita juga melakukan hal yang sama seperti yang diteladankan oleh Nehemia. Jadi pastikan teman-teman semua punya jam doa yang baik, punya hubungan yang baik, ya, punya waktu untuk membaca firman Tuhan dengan setia. Kemarin saya juga sampaikan bahwa waktunya Tuhan untuk Nehemia berbicara dengan Raja Artasasta itu kurang lebih 4 bulan Nehemia berpuasa. Dan dia lakukan itu secara teratur.
Dan sepanjang dia membangun tembok Yerusalem itu, dia tetap membawa hidupnya di dalam doa. Setiap kali dia mendapat ancaman, setiap kali dia mendapatkan sesuatu yang membuat dia tertekan, ya, dia berteriak, cry out sama Tuhan, Tuhan, tolong saya. Oke, itu seorang Nehemia. Dan dia bisa menggerakkan seluruh orang-orang yang ada di Yerusalem itu untuk melakukan hal yang sama. Kenapa? Karena dalam Nehemia 3 ini, ya, ayat 1 sampai ayat 32, ini ceritanya tentang pembagian tugas. Ya, pembagian tugas mereka membangun tembok Yerusalem. Yang menarik adalah tadi pintu gerbang domba dibangun atau dipimpin oleh imam siapa sih namanya? Eliasib, ya. Dan yang lain-lainnya itu dibagi-bagi dan dibangun oleh golongan-golongan yang lain. Waktu Nehemia kembali ke Yerusalem, mereka tuh mengalami masalah. Kenapa? Karena jumlah penduduknya nggak banyak. Ya, jumlah penduduk mereka nggak banyak. Lalu kemudian temboknya juga sudah runtuh. Ya, jadi tidak hanya bicara kota mereka yang sedang mengalami kesulitan, tapi juga orang-orang yang ada di dalamnya bukanlah pekerja-pekerja yang kuat, ya, atau orang-orang yang orang-orang muda yang biasa bekerja. Ya, itu yang tertinggal adalah orang-orang yang biasa-biasa saja dan beberapa penguasa atau pengusaha yang ada di sana dan pemuka agama. Jadi bisa dipastikan bahwa Nehemia tidak memiliki sumber daya manusia yang cukup kompeten untuk dia membangun tembok Yerusalem. Tapi tadi saya bilang itu 4 km loh panjangnya. Tapi Nehemia berhasil menyelesaikan dalam waktu berapa? Saya sudah sampaikan di bulan lalu, hanya dalam waktu 52 hari saja. Ini luar biasa loh, ya. Ini menunjukkan bahwa penyertaan Tuhan itu sungguh sempurna atas Nehemia. Tidak hanya para imam yang turun, tapi semua golongan turun untuk membangun tembok-tembok ini. Dicatat di situ ya, saya ringkas di sini. Ada golongan-golongan hamba Tuhan, ya, yaitu para imam besar dan orang-orang Lewi. Mereka turun membangun tembok itu. Lalu kemudian ada orang-orang yang memiliki pangkat, ya, memiliki kuasa, ya. Mereka ini orang-orang yang sibuk, tapi mereka tahu kondisi bangsa mereka sedang dalam kritis. Jadi mereka mau bekerja. Ya, ini orang-orang penguasa-penguasa ini adalah orang-orang yang biasanya dihormati loh. Ya, mereka biasanya dihargai. Tapi mereka tidak mempertahankan gengsi mereka. Jadi mereka juga mau merendahkan diri, ikut bersama-sama dengan orang-orang yang lain. Lalu kemudian yang menarik adalah golongan perempuan. Ya, mungkin saking terbatasnya sumber daya manusianya, sampai perempuan-perempuan pun ikut bekerja membangun tembok Yerusalem ini. Kemudian ada pedagang, ada tukang emas, ya, ada juru campur rempah-rempah, dan ada banyak rakyat biasa yang membangun tembok ini. Ya, jadi jelas banget di sini dikatakan bahwa semua golongan ikut bekerja. Ini salah satu kuncinya kenapa tembok ini bisa cepat selesai, ya, hanya dalam waktu 52 hari. Karena semua menyatukan hati untuk membangun tembok Yerusalem ini. Nah, dalam Nehemia 3, ya, ini juga disebutkan, ya, ada orang yang tidak mau menyatukan hatinya untuk pembangunan tembok Yerusalem ini. Ya, mereka dikatakan ayat kelima, ya, hanya pemuka-pemuka, mereka tidak mau memberi bahunya untuk pekerjaan tuan mereka. Ternyata ada pemuka-pemuka nih, satu golongan, ya, yang tidak mau memberikan bahunya untuk mereka melakukan pekerjaan pembangunan tembok Yerusalem ini. Tapi selebihnya semua orang menyatukan hati mereka, tenaga mereka untuk melakukan karya atau visi Tuhan yang besar untuk kota Yerusalem ini. Ya,
Nah, saya kembalikan lagi kepada kita. Bagaimana dengan kita? Apa yang sudah kita lakukan untuk gereja Kabar Baik ini? Apa yang sudah kita lakukan untuk pelayanan Kabar Baik ini? Ya, jangan kita berpikir, oh itu urusan Pak Tanto, urusan tim penggembalaan, urusan leader, ya. Itu bukan urusan kami. Kami ini hanya jemaat. Lihat kitab Nehemia 3 ini. Semua golongan kecuali pemuka-pemuka, mereka menyatukan hati mereka dan mereka bekerja. Ini bekerja bukan pekerjaan yang enak loh. Ini membangun, ya, pekerjaan tukang, pekerjaan yang berat, ya, yang menguras tenaga. Ya, bahkan mungkin kalau perempuan-perempuan ikut ambil bagian dalam pembangunan tembok Yerusalem ini, bisa dipastikan mereka pasti akan kepanasan, ya, mempertaruhkan kulit, betul ya. Lalu apalagi tangan mereka yang mungkin tadinya halus jadi akhirnya kasar karena harus bekerja bangunan. Bagaimana dengan kita? Apa yang bisa kita lakukan untuk pelayanan di Kabar Baik? Apa yang sudah kita kerjakan? Ya, bulan lalu saya sampaikan, berdoa saja tidak cukup. Oke, ya, perlu ada satu tindakan sekecil apapun, itu pasti sangat berarti untuk pelayanan Kabar Baik. Yuk, ya teman-teman, kita mau lakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita tidak hanya bicara bagaimana saya bisa melayani, tapi apa yang sudah saya lakukan buat Tuhan. Kita hanya bicara, saya sudah berdoa untuk pelayanan Kabar Baik, tapi Tuhan mau apa yang sudah engkau lakukan untuk gereja Kabar Baik. Apa yang bisa engkau kerjakan, lakukan, ya. Ambil bagian sekecil apapun, lakukan. Untuk siapa? Untuk Tuhan. Bukan untuk gembala kita, tapi untuk Tuhan, ya. Kunci keberhasilan komunitas ini ada di hati kita semua, ada di keunitian kita semua, ada di kesatuan hati kita semua, ada di solidnya kita semua. Apa kita mau sama-sama bergandengan tangan seperti semua golongan yang ada dalam kitab Nehemia 3 ini, melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan. Apalagi kita sedang dalam visi untuk GATE 2020. Apa yang sudah kita lakukan untuk GATE 2020? Ya, apa yang sudah kita tabur di dalamnya? Ide-ide apa yang sudah kita berikan untuk pelayanan Kabar Baik? Ya teman-teman, ya, yang mulai hari ini coba renungkan sedikit di hadapan Tuhan. Tuhan, saya melakukan sesuatu yang baru, saya melakukan sesuatu yang berarti untuk pelayanan ini. Maka ketika engkau punya kerinduan, bawa di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan rencana-rencana kudusnya dalam hati teman-teman semua, sehingga itu yang akan terlaksana untuk pelayanan di Kabar Baik. Kalau kita sama-sama berjejar, sama-sama bersehati, sama-sama bergandengan tangan, saya percaya pelayanan ini akan menjadi pelayanan yang besar, yang akan membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Ya, kemarin Pak Tanto katakan gerbang yang kedua itu adalah gerbang ikan. Ya, ikan itu bicara bagaimana kita menjadi penjala manusia. Tapi harus fokus dulu kepada gerbang domba, yaitu Yesus ini. Kalau kita sudah fokus untuk melakukan pekerjaan Tuhan, sama-sama bergandengan tangan, maka kita akan siap masuk ke gerbang yang ketiga, yaitu gerbang ikan tadi. Siap untuk Tuhan pakai kita menjadi penjala manusia. Siap untuk dipakai Tuhan mewartakan kabar baik bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi sebelumnya, ya, apakah kita mau mendahulukan Tuhan di dalam segala sesuatu? Apakah kita mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, mencari Tuhan, lalu kemudian kita menyatukan hati kita dalam komunitas kabar baik ini, sehingga ketika kita masuk ke gerbang ikan, kita sudah siap untuk menjadi penjala manusia. Amin. Ya, saya pernah cerita mengenai seekor binatang yang bernama gorila, betul ya? Masih ingat gak cerita gorila saya dan babon ke orang hutan? Nah, jadi gorila itu selalu ada dalam komunitas dan mereka saling bantu-membantu. Ketika satu temannya itu mengalami kesulitan, maka mereka akan
membentuk sebuah formasi dan mereka akan melindungi teman mereka. Ya, ketika ada musuh yang menyerang, ya mungkin ada binatang buas, mereka akan membuat sebuah barisan lingkaran dan mereka akan saling melindungi di situ. Nah, ini binatang yang betul-betul tertib dan mereka tahu sopan santun. Ya, sehingga komunitas ini menjadi komunitas yang sangat kuat sekali. Beda dengan satu lagi yang namanya babon ya kalau nggak salah ya. Nah ini kalau temannya sedang dalam bahaya, maka mereka akan pergi meninggalkan temannya yang dalam bahaya itu, yang menyelamatkan diri masing-masing. Kalau seekor binatang aja mengerti bagaimana mereka harus menyatukan hati mereka, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga mau melakukan hal yang sama? Ya, menyatukan hati kita untuk pelayanan di Kabar Baik. Amin. Tutup dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur. Hari ini kami belajar kembali tentang kitab Nehemia. Kami mau Tuhan memastikan kami adalah orang-orang yang mau turun untuk melakukan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami menyatukan hati kami, menyatukan hidup kami. Bahkan kami percaya ketika kami membawa hidup kami dalam doa untuk pelayanan ini, maka Tuhan akan memberkati jauh lebih besar, jauh lebih banyak hal-hal yang akan Tuhan kerjakan untuk pelayanan di Kabar Baik ini. Pakai kami Tuhan, pakai kami sebagai alat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu teman-teman diberkati, amin. Thank you Bu Mari untuk pemberitaan firman Tuhannya. Tuhan Yesus memberkati. Ini membuat kita semakin antusias ya. Kalau Tuhan bisa melakukan hal besar dan Tuhan bisa pakai siapapun. Ya, luar biasa. Bapak Ibu teman-teman, sebentar kita akan memberikan persembahan untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang ada di tempat ini dapat memberikan persembahan di akhir ibadah. Kami mengajak Bapak Ibu teman-teman yang sedang mengikuti ibadah secara live, persembahan dapat dilakukan dengan mentransfer ke rekening BCA. Ya, untuk nomornya nanti Bapak Ibu bisa menghubungi Ketua CS atau menghubungi Saudari Heni ya untuk tanya nomor rekening. Apabila Bapak Ibu tidak memiliki nomor rekening BCA, juga bisa melakukan transfer melalui nomor GoPay. Oke. Nah, kemudian Bapak Ibu, kami mengingatkan kembali untuk benih iman. Apabila Bapak Ibu mentransfer untuk benih iman, boleh segera memberi informasi kepada Saudari Deborah. Ya, sebelum kita memberikan persembahan, kita sama-sama membacakan power statement ini dengan penuh iman. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dapat dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, kejutan dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Keluarga harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku dan bisnisku. Ini adalah waktunya memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak Ibu teman-teman untuk persembahan yang terus ditabur. Kami percaya Tuhan memberkati kita. Amin. Ada beberapa pengumuman yang kami akan sampaikan. Hari Senin sampai hari Jumat kita kembali ada menara doa. Ya, untuk hari Senin, Selasa, Kamis dan Jumat dilakukan jam 6 sore sampai jam 7 malam. Dan khusus hari Rabu menara doa dilakukan jam 8 malam sampai jam 9. Kami berusaha menyesuaikan waktunya supaya Bapak Ibu yang sedang bekerja pun bisa ikut salah satunya. Apalagi bisa semuanya, luar biasa ya.
Kemudian setiap harinya kami mengingatkan untuk kita sama-sama doa pada frekuensi jam 5 sampai jam 6 pagi di tempat masing-masing. Jadi Bapak Ibu bisa bawa dalam doa untuk pelayanan di Kabar Baik, untuk sekolah Kabar Baik GAP 2020, juga untuk Indonesia. Nah, kemudian Bapak Ibu, di hari Jumat kita di hari Sabtu kita ada ibadah Sabtu ceria jam 4 sore. Kami mengingatkan Bapak Ibu untuk memastikan putra-putrinya atau adik-adiknya ya teman-teman untuk sudah siap sebelum jam 4, sehingga mereka terbiasa untuk beribadah mengikuti tayangan dari YouTube GB Kabar Baik jam 4 sore. Di malam harinya jam 7 malam kita kembali lagi ada doa malam. Doa malam dilakukan secara live bersama-sama dalam aplikasi Zoom. Nah, teman-teman, Bapak Ibu, doa malam ini untuk kita sama-sama. Jadi ketika kami share ID-nya atau password-nya, berarti kami mengajak untuk teman-teman Bapak Ibu bisa ikut di dalamnya, baik pengerja juga. Ini sesuatu yang sangat indah ya. Kemudian minggu depan kembali lagi kita akan mengadakan ibadah secara tatap muka dan juga secara live streaming. Jadi Bapak Ibu bisa mendaftar terlebih dahulu kepada Ketua CS paling lama hari Kamis. Bapak Ibu, kami mengingatkan untuk aktif ya, aktif. Kalau misalnya Ketua CS belum hubungi, Bapak Ibu teman-teman aktif. Sampaikan ke Ketua CS saya mau ikut untuk ibadah offline, dan pastikan kondisi kesehatan kita baik untuk ikut beribadah. Karena jangan sampai karena kita rindu sekali ibadah secara offline atau bertatap muka seperti ini, tapi keadaannya fisik kita sedang lemah. Itu nanti akan berbahaya buat kita ataupun buat orang di sini atau buat keluarga-keluarga kita yang di rumah. Ya saya dan ketika Bapak Ibu teman-teman mengikuti kegiatan, kami berharap terus mengikuti protokol kesehatan seperti yang sekarang sudah dilakukan, menggunakan masker, lalu ada prosedur di bawah sebelum naik. Karena itu kami mengingatkan kembali untuk hadir jam 9 kurang 10. Tadi saya apresiasi ya buat teman-teman yang datangnya setengah 9 kurang lebih ya untuk Elda dan Mu, boleh tepuk tangan dong. Ya luar biasa, saya bilang saya salut, antusias yang tinggi, dan itu memotivasi saya ya. Kami tim pemusik sudah datang dari jam 7 lewatan dan kami sangat antusias. Apalagi sekarang ibadah kita secara streaming, nggak bisa bertemu dengan yang lain, sehingga kesempatan untuk bisa ibadah sama-sama ini indah banget. Ya, jadi jangan lewatkan kesempatan ini. Bapak Ibu segera daftar. Ingat ada umur yang sudah kita tetapkan, minimal 17 tahun, maksimal sekitar 40. Jadi bagi Bapak Ibu yang umurnya sudah melebihi, mohon maaf harus ibadah di rumah dulu terlebih dahulu, atau ibu-ibu yang sedang menyusui dan sedang hamil harus ibadah di rumah. Oke, itu saja pengumuman yang kami dapat sampaikan. Terus dukung doa buat sekolah Kabar Baik. Ada sesuatu yang luar biasa sedang Tuhan kerjakan atas pelayanan misi ini, dan kita mau ada di dalamnya. Amin. Yuk Bapak Ibu teman-teman, saya ajak kita bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah hari ini. Pada pagi siang hari ini Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih karena kami boleh beribadah kepadamu, baik secara offline di rumah Tuhan Ruko Kabar Baik, maupun secara live, maupun secara online nanti melalui YouTube channel Kabar Baik. Kami bersyukur kami bisa memasuki pintu gerbang-Mu dengan hati bersyukur, ke pelataran-Mu dengan puji-pujian. Karena kami tahu Tuhan Yesus, dengan hati yang bersyukur saja kami bisa masuk ke dalam pintu gerbang-Mu Tuhan. Karena itu Tuhan, saat ini biar Engkau suci, kuduskan kami dengan darah-Mu, darah anak domba Allah. Kami percaya sebagaimana tembok Yerusalem yang berbentuk cawan,
terdiri dari 12 pintu gerbang. Dan pada mulut cawan itu ada pintu gerbang domba. Kami bersyukur Tuhan Yesus engkau ingatkan kepada kami. Kami harus mengutamakan Kristus untuk terus masuk ke dalam hati kami. Sehingga hati kami seperti Yerusalem adalah kota Tuhan. Maka hati kami, hidup kami menjadi rumahnya Tuhan, baitnya Tuhan. Karena itu Tuhan biar Engkau terus memenuhi kami di sepanjang umur hidup kami, di setiap langkah-langkah kami. Kalau barang sesuatu pernah kami lakukan di fase yang lama, kami tidak mengutamakan Kristus, kami masih berfokus pada pekerjaan mungkin, pada perjuangan pergumulan hidup mungkin. Tuhan, hari ini kami perbarui komitmen kami. Kami mau mengutamakan Engkau di tempat yang pertama, di tempat yang terutama. Berkaitan dengan Gate 2020, gerbang 2020, Cross Arm Mission Ministry, Cahaya Amanat Kabar Baik Ministry. Bukan hanya pasukan Gideon Final Battle, izinkan kami juga boleh terlibat di dalamnya. Ingatkan kami untuk setiap pagi juga mau mengutamakan datang kepadamu berdoa dalam rangkaian doa sepakat Gate 2020 antara jam 5 sampai jam 6. Kami tidak mau kalah karena rasa kantuk kami. Kami tidak mau kalah hanya karena sehari sebelumnya kami bekerja mungkin jauh lebih keras, mungkin bekerja sampai larut malam bahkan menjelang pagi. Tuhan ingatkan kami, antara kami masuk ke dalam barisan Camp Gideon Final Battle ataupun tidak. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kami, segenap bangsa Israel, bahkan imam besarnya pun Eliashib ikut serta dalam pembangunan tembok Yerusalem. Dan para imam-imam, para penguasa, para pengusaha juga ikut terlibat. Tuhan, siapakah kami dibandingkan dengan mereka? Ingatkan kami ya Allah Roh Kudus, supaya kami melibatkan diri minimal dalam kegerakan doa dari Camp Gideon. Kami masuk dalam pasukan itu atau tidak, itu bukan hal yang penting bagi kami. Yang penting bagi kami adalah apakah kami mau melibatkan diri dalam kegerakan pintu gerbang Gate 2020. Kami percaya kalau kesatuan hati itu kau lihat ada pada kami, maka pintu-pintu gerbang Gate 2020 terbuka senantiasa siang dan malam, tidak pernah tertutup, supaya banyak orang Engkau kirim datang memberikan, membawa kekayaan bangsa-bangsa, kelimpahan dari seberang lautan, datang kepada pundi-pundi kabar baik. Kami akan lihat Engkau sendiri akan mendirikan dan menyembarakan rumah keagungan-Mu, kami saja, rumah pemulihan bagi segala bangsa. Dan Engkau yang membawa banyak jiwa datang berhimpun, memuji, menyembah Tuhan di sana, di rumah keagungan. Tuhan, untuk semua orang yang dengan setia menabur benih iman, yang berpartisipasi baik dalam doa, dana, daya, Tuhan, Kau balaskan berlipat kali ganda kasih setia dan rahmat-Mu. Kami berdoa juga untuk pemilik C1 nomor 4, Blok G nomor 7. Kau berkati mereka, keluarga mereka, usaha-usaha mereka dalam nama Yesus. Kami berdoa juga untuk tim funder yang baru ini, Tuhan. Berkati beliau berlimpah-limpah, dan beliau menjadi berkat berlimpah-limpah bukan hanya bagi keluarga dan ribuan karyawan, tetapi juga bagi banyak jiwa, termasuk
masuk dalam kabar baik. Kami percaya tiap founder yang ada ini pun akan sehati sepikir, satu roh dengan roh Allah dalam Gap 2020 Cross Our Mission Ministry. Saat ini kami juga satukan hati untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami percaya Indonesia ada di hatimu, hatimu juga untuk Indonesia. Kami percaya engkau terus lawat dengan kuat kuasa kasih karunia, bahkan mujizatnya. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya. Kuasa pemulihan terjadi atas Indonesia, Tuhan. Kami percaya jikalau sedang dilakukan uji klinis tahap ketiga untuk vaksin SARS-CoV untuk Indonesia, dan kami percaya semuanya akan dibuat berhasil, Tuhan. Dan dalam waktu dekat vaksin itu bisa diproduksi oleh negara dan bisa diimunisasikan kepada seluruh bangsa rakyat Indonesia. Jadi atas segalanya kami percaya imunitas terbaik adalah dari Engkau. Darah anak domba Allah, Engkau tutup bungkus kami sempurna. Darah Yesus bebaskan kami dari segala belenggu. Darah Yesus hancurkan segala kutuk. Darah Yesus basuh bersih kami dari segala yang jahat. Rekayasa si jahat dihancurkan oleh darah anak domba Allah. Dan kami percaya Tuhan Yesus, kami ada untuk menjadi saksi, karena oleh darah anak domba dan oleh kesaksian kami, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Dan kami percaya juga untuk persembahan yang dibawa oleh setiap anak-anak 100 lipat kali ganda, kau lipat gandakan dalam berkat kasih karunia dan rahmat-Nya. Dan akhirnya Tuhan Yesus, kami berdoa untuk sekolah kabar baik. Kami percaya seluruh peserta didik sekolah kabar baik semuanya tetap mendapatkan kemaksimalan pembelajaran, kecerdasan, kepandaian, pengertian, hikmat, kebijaksanaan daripadamu. Mereka terima dalam nama Yesus, dalam segala keterbatasan yang ada ini. Para pendidik yang ada Engkau berikan hikmat, kebijaksanaan, pengertian, bahkan pengayaan yang lebih untuk metodologi pengajaran yang ada, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua biaya operasional dari sekolah Kristen Kabar Baik kami percaya semuanya berada dalam kendali kerjaan. Dan akhirnya kami membuka hati kami, kami arahkan kepada Kristus, kami angkat kedua tangan kami, dan kami percaya pintu gerbang surga dibuka, tingkap-tingkap langit terbuka, dan Kau curahkan atas kami semua kasih, sukacita, damai sejahtera, berkat-Nya limpah dari Allah Bapa, kuat kuasa dari Yesus Kristus Tuhan dan Raja, dan penghiburan pertolongan dari Allah Roh Kudus yang akan terus beserta dengan kami semua mulai pagi, siang hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Tiap kita yang diberkati Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.